Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pangan fungsional akan mempresentasikan tugas kami berupa pangan fungsional glukomanan pada umbi porang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami ada Nisha Fania, Alia Widi, Fatimah Nailil, Adiba Kurnia, Kartikawati Taufik, Syafira Khairun Nisa, Syafira Khalifatul, Amatullah Dewi, Farah Fadilah, Iftitan Setia, Yolanda, Putri, Dita, dan Agista. Sebelum masuk ke topik inti, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu umbi porang. Porang adalah tanaman umbi-umbian dengan nama ilmiah Amorphophallus sp atau biasa disebut dengan iles-iles, merupakan salah satu kekayaan hayati umbi-umbian Indonesia. Umbi porang merupakan umbi tunggal dengan permukaan luar berwarna coklat tua dan permukaan dalam berwarna kuning kecoklatan. Kandungan glukomanan yang cukup tinggi merupakan ciri spesifik dari tanaman porang. Kandungan glukomanan pada umbi porang mencapai 45 hingga 65%. Fungsi klaim. Glukomanan merupakan polisakarida non-pati larut air atau serat larut air dari golongan manan yang memiliki monomer beta 14, alfa monose, dan alfa glukosa. Glukomanan pada umbi porang memiliki sifat dapat memperkuat gel, dapat memperbaiki tekstur dan mengentalkan, serta dapat menurunkan kadar gula darah serta kadar kolesterol di dalam darah. Glukomanan dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah karena sifatnya sebagai serat yang larut air. Serat pada glukomanan dapat mengikat garam empedu yang ada di lumen usus. Lebih dari 95% garam empedu secara normal akan didaur ulang dengan cara diserap kembali lagi ke hati. Proses daur ulang ini akan dihambat oleh serat glukomanan dan garam empedu akan disekresikan melalui feses, sehingga garam empedu yang dikembalikan ke hati itu hanya sedikit. Dengan adanya proses seperti ini akan merangsang hati untuk membentuk garam empedu yang baru dengan cara mengambil kolesterol yang berada di dalam darah. Semakin banyak garam empedu yang diproduksi, maka semakin berkurang atau kadar kolesterol di dalam darah itu akan menurun. Yang selanjutnya adalah konstituen tunggal atau kombinasi konstituen tetap. Poin pertama adalah spesifikasi brownies tepung umbi porang. Yang pertama, terdapat nama produk yaitu brownies tepung umbi porang. Brownies tepung umbi porang memiliki sifat fisik sebagai berikut. Yang pertama yaitu berwarna coklat. Tepung umbi porang berwarna krem sampai coklat, sehingga penambahan tepung umbi porang akan menambahkan perubahan warna pada makanan. Yang kedua, terdapat tekstur yang lembut. Selanjutnya yang ketiga, daya kembang yang tinggi, di mana glukomanan bersifat hidrokoloid kuat dan mampu mengembang dalam air hingga 138 sampai 200%. Yang terakhir, sifat fisik pada brownies tepung umbi porang yaitu viskositas tepung yang tinggi, di mana glukomanan larut dalam air dan membentuk massa dengan ketentuan mencapai 35.000 CPS pada konsentrasi larutan 1%. Spesifikasi brownies tepung umbi porang yang terakhir yaitu mengenai karakteristik. Karakteristik di sini yang pertama yaitu tentang kenampakan atau keseragaman pori pada permukaan kram dan permukaan crush yang rata. Lalu volume dalam kemampuan pengembangan relatif sedang. Lalu yang terakhir yaitu mengenai tekstur, brownies tepung umbi porang ini memiliki moistness atau kelembapan dan kelembutan yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu makanan atau kategori makanan. Yang akan dibahas di sini adalah deskripsi produk. Brownies merupakan family cake yang berwarna coklat dan tidak mengembang, namun memiliki tekstur dalam yang moist atau lembab. Bagian atas brownies bertekstur kering, memiliki rasa yang manis dan aroma khas coklat.
Pada umumnya, bahan pembuatan brownies yaitu tepung terigu. Di sini kami ingin membuat brownies dengan penambahan tepung umbi porang, di mana dalam umbi porang terdapat kandungan glukomanan yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Tepung porang kasar mengandung 49-60% glukomanan, 10-30% pati, 2-5% serat kasar, 5-14% protein, 3-5% gula reduksi, serta 3,4-5,3% abu. Selanjutnya yaitu proses manufaktur. Poin yang pertama yaitu terdapat diagram alur pembuatan brownies tepung umbi porang. Selanjutnya poin yang kedua yaitu terkait CCP pada proses pembuatan brownies tepung umbi porang. Produk brownies dengan tepung umbi porang ini kurang lebih sama seperti brownies pada umumnya, tetapi mendapat penambahan tepung umbi porang. Brownies diolah dengan cara dikukus. Untuk bahan, berat lengkapnya, dan cara pembuatannya dapat kita lihat pada slide yang ada di video ini. Stabilitas brownies tepung umbi porang. Untuk melihat kerusakan pada makanan terbagi dua, yaitu uji fisik yang meliputi uji organoleptik dan uji mikrobiologis yang meliputi jamur atau kapang. Yang pertama, uji fisik. Uji organoleptik brownies kukus yang baik meliputi warna coklat pekat karena adanya perpaduan antara coklat blok dan coklat bubuk, rasa lembut dan legit merupakan kombinasi mutlak dari manisnya gula dan khas coklat, aroma harum khas coklat. Untuk teksturnya, padat, lembut, volume tidak mengembang tetapi juga tidak rapat, dan susunannya agak halus. Butiran yang baik adalah butiran yang rapat dan permukaannya tidak kasar. Uji mikrobiologis. Penelitian yang dilakukan pada brownies kukus yang disimpan dalam inkubator pada suhu 5 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius selama 5 hari dengan interval waktu pengamatan dan pengukuran 3 hari, menghasilkan jumlah angka lempeng total 60 koloni per gram pada suhu ruangan 25 derajat Celcius. Hari ke-5, suhu yang dibutuhkan mikroba untuk tumbuh adalah 20 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Oleh karena itu, dengan adanya panas yang tinggi akan menyebabkan mikroba mati. Pada suhu rendah, proses yang terjadi adalah akumulasi jumlah mikroba yang aktif kembali dengan rentang waktu 5 hari. Dapat pula penelitian yang lain yang menunjukkan umur simpan brownies kukus pada suhu ruang yaitu 33,3 derajat Celcius adalah 3 hari. Karena lebih dari waktu 3 hari, brownies kukus sudah mengalami kerusakan dengan tumbuhnya jamur atau kapang, berbau tengik, dan teksturnya mulai mengering. Umur simpan brownies kukus pada suhu dingin yaitu 10,5 derajat Celcius adalah 9 hari. Nah, untuk klaim kesehatan yang kita usulkan yaitu glukomanan umbi porang pada olahan brownies dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Nah, kemudian di sini ada hubungan brownies umbi porang dengan glukomanan sebagai penurun kolesterol. Produk brownies umbi porang diduga memiliki efek menurunkan kadar kolesterol darah. Nah, tepung umbi porang mengandung komponen karbohidrat glukomanan paling banyak. Glukomanan ini merupakan serat larut air yang memiliki dampak kuat pada beberapa tempat di saluran pencernaan. Kemudian, serat ini dapat mengikat garam empedu pada lumen usus, dan garam empedu ini akan didaur ulang dengan cara diserap oleh darah, kemudian akan dikembalikan lagi ke hati. Serat dari glukomanan ini berfungsi untuk menghambat proses daur ulang garam empedu yang nantinya akan dikeluarkan bersama feses, sehingga hanya sedikit garam empedu yang diserap kembali ke hati. Nah, hal ini akan merangsang hati untuk mengambil kolesterol pada darah untuk membentuk garam empedu. Semakin banyak garam empedu yang dibentuk, maka kolesterol darah semakin menurun. Nah, serat ini tadi juga berfungsi untuk meningkatkan fermentasi bakteri usus besar yang akan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang dapat meningkatkan rasio molar propianat ke asetat sehingga dapat mempengaruhi metabolisme kolesterol.
Nah, beberapa penelitian itu telah menunjukkan 3-3,9 gram glukomanan dapat menurunkan kolesterol LDL dan kolesterol non-HDL masing-masing 10% dan 7%. Nah, variabel yang digunakan untuk menilai efek yang diklaim yaitu kadar kolesterol darah. Untuk metode pengukurannya yang digunakan adalah secara biokimia. Selanjutnya yaitu kondisi penggunaan. Target kami yaitu orang dengan kadar kolesterol lebih dari 200 mg per desiliter dengan tidak mengalami gangguan pencernaan dan alergi terhadap umbi porang. Selanjutnya yaitu untuk kelompok non-target terdapat dua, yaitu orang dengan alergi umbi porang. Umbi porang ini mengandung kalsium oksalat yang dapat menyebabkan panas dan gatal jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua yaitu orang dengan gangguan saluran cerna. Porang memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga menyebabkan proses pencernaan lebih lambat, kembung, dan kentut. Selanjutnya, yaitu dosis penggunaan. Pada manusia dewasa, diketahui bahwa glukomanan sebesar 3,9 gram per hari dapat memperbaiki profil lipid darah. Untuk dosis toksisitas, diketahui bahwa konsumsi glukomanan lebih dari 5 gram per hari dapat menyebabkan diare, sakit perut kembung karena adanya kandungan asam oksalat yang berlebih. Sehingga batas aman dari konsumsi glukomanan ialah 5 gram per hari atau 0,16 gram per kilogram berat badan. Yang selanjutnya yaitu ekstraksi umbi porang. Waktu ekstraksi terbaik yaitu selama 3 jam dengan suhu 55 derajat Celcius. Hal ini akan menghasilkan tepung umbi porang yang mengandung kandungan glukomanan yang tinggi, hasil yang cerah, putih, serta kadar air dan kalsium oksalat yang lebih rendah. Definisi efek yang diklaim. Yang pertama, yaitu terkait faktor resiko perkembangan dari penyakit pada manusia. Berdasarkan data WHO tahun 2012, penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Begitu pula dengan data Riskesdas Republik Indonesia yang menyatakan bahwa urutan tertinggi dari penyebab kematian di Indonesia itu berasal dari kelompok penyakit kardiovaskuler, contohnya seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, dan lain-lain. Lalu diperkirakan pada tahun 2030 nanti, hampir 25 juta orang dapat meninggal akibat penyakit kardiovaskuler ini, terutama pada penyakit jantung dan stroke. Yang menjadi faktor resiko pada penyakit kardiovaskuler ini yaitu perubahan gaya hidup yang diikuti juga dengan pertumbuhan ekonomi, lalu sosial budaya, dan juga perkembangan teknologi. Poin kedua yaitu faktor risiko yang spesifik. Faktor risiko yang spesifik ini terkait dengan pemenuhan asupan serat. Pemenuhan asupan serat berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan risiko penyakit kardiovaskuler. Penambahan serat harian sebanyak 7-10 gram per hari ini dapat menurunkan risiko kardiovaskuler sebesar 9-11%. Penurunan risiko ini dengan menurunkan kadar lemak di dalam darah, menurunkan tekanan darah, dan juga terkait inflamasi sistemik di dalam tubuh. Salah satu sumber serat yaitu glukomanan. Berdasarkan penelitian, konsumsi glukomanan sebanyak 3 gram per hari ini dapat menurunkan kolesterol LDL sebesar 10% dan kolesterol non-HDL sebesar 7%. Lalu terdapat penelitian lain terkait glukomanan di dalam puding lidah buaya selama 14 hari dapat menurunkan kadar kolesterol sebesar 44,7 plus minus 56,51. Poin berikutnya yaitu penyakit terkait faktor risiko yaitu hiperkolesterolemia. Nah, hiperkolesterolemia ini menjadi faktor risiko terjadinya penyakit CVD seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, dan lain-lain. Untuk kriteria diagnosanya yaitu kadar kolesterol di dalam darah lebih dari 200 mg/dl. Berikutnya adalah 32.2, merupakan karakteristik hubungan antara faktor risiko dan risiko dari penyakit terkait. Nah, karena tadi kita membahas hiperkolesterolemia di klaim kami, maka di sini kita akan menjelaskan apa itu hiperkolesterolemia. Nah, hiperkolesterolemia itu sendiri merupakan keadaan di mana kadar kolesterol total di dalam darah manusia itu tinggi, yang mana sebesar lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, hiperkolesterolemia ini sendiri, jika dibiarkan secara terus-menerus, akan menyebabkan arteriosklerosis. Apa itu arteriosklerosis?
arteriosklerosis sendiri merupakan penumpukan dari kolesterol tadi yang bisa ditumpuk ada di jantung yang akan menyebabkan penyakit jantung koroner, dan apabila penumpukan kolesterol tadi berada di otak ataupun perifer, itu akan menyebabkan stroke. Yang berikutnya adalah glukomanan. Nah, jadi kita akan sambungkan di sini itu hubungan antara hiperkolesterolemia dengan glukomanan. Nah, glukomanan sendiri itu sebelumnya itu merupakan polisakarida jenis hemiselulosa dengan penyusun berupa ikatan glukosa, manosa, dan galaktosa. Nah, lalu gimana sih hubungan antara si hiperkolesterolemia ini tadi dengan glukomanan? Nah, dengan glukomanan ini sendiri dapat mengikat garam empedu dalam lumen usus, sehingga garam empedu yang terserap akan berkurang karena dikeluarkan melalui feses bersama glukomanan tadi. Nah, lalu hati akan membentuk garam empedu kembali dengan menggunakan kolesterol karena garam empedunya tadi itu kan berkurang sehingga akan dibentuk kembali menggunakan kolesterol. Nah, sehingga akan menyebabkan kolesterol di dalam tubuh menurun. Selanjutnya yaitu klaim berdasarkan esensialitas nutrisi. Yang pertama, studi depresi-represi pada manusia. Tepung glukomanan umbi porang mampu menurunkan kadar kolesterol dikarenakan adanya kandungan glukomanan pada umbi tersebut. Glukomanan memiliki sifat sebagai serat yang mampu menyerap air, sehingga serat tersebut dapat mengikat garam empedu di lumen usus. Semakin banyak garam empedu yang dibentuk, maka kolesterol yang beredar di dalam darah akan semakin berkurang atau turun. Berdasarkan penelitian Fuxan 2000, glukomanan dianggap sebagai salah satu serat makanan yang paling kental dengan viskositas 5 kali lebih tinggi dari guargam dan beta-glukan. Serat kental dianggap meningkatkan viskositas usus yang mengganggu penyerapan kolesterol makanan dan mencegah reabsorpsi asam empedu. Serat larut yang kental akan meningkatkan fermentasi bakteri di usus besar dan menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek yang dapat meningkatkan rasio molar propionat terhadap asetat yang diduga akan mempengaruhi metabolisme kolesterol. Berdasarkan penelitian Anggreni 2018, dengan melakukan penelitian dengan metode quasi-eksperimental pre-post-test control group design terhadap sampel secara acak sebanyak 34 orang dengan masing-masing 17 orang pada kelompok perlakuan dan 17 kelompok kontrol. Kelompok perlakuan akan mengonsumsi puding lidah buaya sebanyak 100 gram dengan kandungan glukomanan sebesar 0,801%. Dari penelitian selama 14 hari tersebut disimpulkan bahwa glukomanan dapat menurunkan kadar kolesterol total pada subjek penelitian dengan rata penurunan sebesar 44,7 mg per desiliter. Beberapa penelitian lainnya menyebutkan dosis glukomanan untuk mengatasi kolesterol tinggi pada orang dewasa yaitu sebesar 3,9 gram per hari dengan penurunan kadar kolesterol total 10%, kadar kolesterol LDL 7%, kadar trigliserida 20%, dan peningkatan kadar kolesterol HDL 6% dalam jangka waktu 4 minggu. Untuk studi hewan, berdasarkan penelitian Nurindra tahun 2018 menunjukkan adanya efek penurunan kadar kolesterol yang dilakukan pada hewan coba yaitu tikus. Untuk percobaannya sendiri dilakukan dengan memberikan tepung umbi porang ke dalam campuran pakan selama 14 hari, dan untuk sampel darah tikusnya itu diambil sebanyak 3 kali, yaitu saat kontrol 3 hari setelah induksi streptococcus dan 14 hari setelah intervensi.
Hasil dari penelitian ini, pada rata total kolesterol tikus sebelum diinduksi streptozotocin itu sebesar 80,32 mg/dl atau hiperkolesterolemia. Kemudian untuk hasilnya sendiri, setelah intervensi, pada kelompok perlakuan, kadar kolesterolnya menurun sebesar 15,35%. Selanjutnya, pada studi in vitro, berdasarkan penelitian Devraj tahun 2019, yang dilakukan pada fetus manusia menunjukkan adanya efek probiotik di samping efek penurunan kadar kolesterol. Hal ini ditunjukkan pada penggunaan kultur yang diinokulasi menggunakan fetus manusia. Hasil dari percobaan ini menunjukkan adanya peningkatan populasi Bifidobacterium, Lactobacillus, dan Autopobium setelah dilakukannya fermentasi menggunakan hidrolisat glukomanan dari umbi porang. Selanjutnya 42.1 studi manusia dipublikasikan tentang hubungan antara konsumsi makanan atau konstituen dan efek yang diklaim. Brownies tepung umbi porang tersusun dari 70% tepung umbi porang dan 30% tepung terigu. Tepung umbi porang ini memiliki kandungan glukomana yang sangat tinggi. Rata-rata kadar glukomanan pada umbi porang yang dihasilkan melalui metode reflux kondensor berkisar antara 50,84 sampai 70,70%. Kemudian, glukomana merupakan polisakarida dari jenis hemiselulosa yang terdiri dari ikatan rantai galaktosa, glukosa, dan manosa, sedangkan sebangnya ialah galaktosa. Kemudian, glukomana merupakan biomaterial serbaguna berbentuk gel yang mengandung glukosa dan manosa dengan perbandingan 5:8 dan dihubungkan oleh ikatan beta 1-4. Kemudian, glukomana memiliki fungsi antara lain meningkatkan fungsi pencernaan, sistem kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, gula darah, dan menurunkan berat badan. Nah, kemudian dalam menurunkan kadar kolesterol darah ini, glukomana bersifat sebagai serat yang mampu menyerap air dan mengikat garam empedu di lumen usus. Serat ini akan menghambat proses daur ulang dan garam empedu akan disekresikan melalui feses, sehingga sedikit garam empedu dikembalikan lagi dalam hati. Hal ini akan merangsang hati untuk membentuk garam empedu yang baru dan akan mengambil kolesterol dari darah sebagai bahan pembentuk garam empedu. Semakin banyaknya garam empedu yang dibentuk, maka kolesterol yang beredar dalam darah akan semakin berkurang atau turun. Kemudian, sebuah meta-analisis didapatkan hasil bahwa penggunaan glukomana secara signifikan akan menurunkan profil lipid dengan rata-rata kolesterol total sebesar 19,28 mg per desiliter, kolesterol LDL 15,99 mg per desiliter, dan trigliserida 11,08 mg per desiliter. Kemudian, penelitian membuktikan efek pemberian konjak dalam makanan terhadap penurunan kadar kolesterol pada 55 orang tua selama 45 hari masa percobaan. Nah, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terjadi penurunan kadar trigliserida atau TG, kolesterol total atau TC, dan kolesterol LDL. Kemudian, kadar kolesterol HDL atau HDLC dan aproprotein atau AI mengalami peningkatan. Kemudian, pada pasien hiperlipidemia, kadar trigliserida dan kolesterol total masing-masing berkurang 83,8 atau kurang lebih 133,5 mg per desiliter dan 42,4 atau kurang lebih 23,4 mg per desiliter. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu 5.2.2 terkait karakteristik hubungan antara konsumsi makanan atau konstituen dan efek yang diklaim. Poin pertama yaitu kelompok studi mana yang efeknya telah ditunjukkan dan apakah kelompok studi tersebut mewakili populasi target. Nah, berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan pada 35 pria dewasa dengan kadar kolesterol lebih dari 6,3 mmol per liter saat screening dengan rentang umur antara 25 sampai 65 tahun. Nah, studi ini mewakili kelompok populasi target dikarenakan pada penelitiannya sudah mengeliminasi kelompok orang dengan hiperkolesterolemia dan subjek dengan penyebab sekunder hiperlipidemia seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme, atau penyakit ginjal. Pada poin B ini berkaitan dengan kondisi seperti apa pemberian glukomanan sehingga memberikan efek yang terasa oleh subjek. Apakah itu berkaitan dengan metabolisme atau pengaturan klinis? Nah, salah satu studi itu menunjukkan perubahan berupa dengan cara pemberian kapsil gelatin identik dengan kandungan glukomanan sekitar 0,43 gram glukomanan aktif. Yang kapsil tersebut diberikan 3 kali sehari sekitar 30 menit sebelum makan. Dengan begitu, glukomanan yang diasup setiap satu subjek perharinya sekitar 3,9 gram. Kemudian, poin C adalah
keberlanjutan efek ketika glukomanan diberikan secara rutin. Nah, untuk ini perlu dilakukan studi lanjut dengan metode lain. Namun, di samping itu glukomanan merupakan objek studi yang cukup menarik untuk dilanjutkan karena memiliki potensi untuk menurunkan kolesterol. Nah, selanjutnya kita akan membahas di poin D. Nah, di poin D ini kita akan membahas mengenai dosis terendah yang masih terbilang efektif untuk memberikan dampak kesehatan yang diinginkan. Nah, untuk berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arfield dan Budin pada tahun 1995 ini, bahwa pemberian konjak manan sebesar 2-15,1 gram per hari ini secara signifikan dapat memberikan efek dalam menurunkan kadar kolesterol LDL dan kolesterol non-HDL. Nah, untuk dosis terendah yang efektif ini dapat diberikan sebesar 2 gram per hari. Kemudian selanjutnya itu untuk poin E. Nah, di poin E ini kita akan membahas mengenai jumlah konstituen untuk mencapai efek yang diinginkan. Nah, berdasarkan beberapa hasil penelitian, khususnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah dan Muhammad pada tahun 2019 dan Hu pada tahun 2017 ini mengemukakan bahwa pemberian glukomanan sebesar 3-3,9 gram ini dapat memberikan efek menurunkan kolesterol LDL sebesar 10% dan kolesterol non-HDL sebesar 7%. Nah, selain itu, berdasarkan penelitian dari Kristanti et al. Pada tahun 2014 ini, bahwa pemberian glukomanan sebesar lebih dari 5 gram per hari ini akan memunculkan beberapa rasa ketidaknyamanan atau masalah pencernaan seperti diare, sakit perut, dan perut kembung. Karena seperti yang telah kita ketahui juga bahwa di umbi porang ini memiliki kandungan yang bernama oksalat, di mana oksalat ini akan memberikan, bila dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan masalah pencernaan ya, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti diare, sakit perut, dan perut kembung. Sehingga konsumsi glukomanan dengan dosis 3-3,9 gram per hari itu adalah dosis wajar yang dianjurkan untuk dikonsumsi, seperti itu. Bila dikonsumsi masih dalam dosis wajar, tidak menimbulkan masalah pencernaan tadi. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kubu 2 di sini selanjutnya akan memberikan pendapat ilmiah dari klaim yang telah dibuat oleh Kubu 1 mengenai produk brownies tepung umbi porang. Karakteristik bahan pangan. Umbi porang atau Amorphopalus oncopilus adalah salah satu bahan makanan untuk pemanfaatan pangan fungsional, yaitu tepung porang, yang merupakan salah satu alternatif bahan makanan yang rendah lemak dan juga tinggi serat. Umbi porang ini jarang dikonsumsi secara langsung karena memiliki kandungan kristal kalsium oksalat yang menyebabkan rasa gatal dan juga mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, biasanya umbi porang ini sering dibuat sebagai produk porang atau dibuat tepung terlebih dahulu. Tepung porang dapat dijadikan sebagai bahan penstabil karena mengandung glukomanan dan juga protein yang dapat berfungsi sebagai thickening agent dalam menstabilkan emulsi. Tepung porang mengandung kadar glukomanan yang cukup tinggi, yaitu 64,98%, kadar serat yang cukup tinggi juga, yaitu 2,5%, serta kadar lemak yang rendah, yaitu 0,02%. Nah, glukomanan juga memiliki karakteristik dapat menyerap dan juga mengikat air dengan baik. Glukomanan merupakan polisakarida hidrokoloid yang terdiri dari residu D-glukosa dan D-manosa yang diikat bersama-sama dalam ikatan beta-1,4 glikosida dan beta-1,6 glikosida. Nah, senyawa inilah yang memiliki kemampuan untuk mengikat air.
glukomanan mempunyai beberapa sifat yang istimewa selain sifat-sifat yang sudah disebutkan sebelumnya. Di antaranya adalah dapat membentuk larutan yang kental dalam air dari kandungan seratnya. Lalu dapat mengembang, dapat membentuk lapisan yang tipis dengan penambahan NaOH atau gliserin, membentuk lapisan yang kedap air, serta mempunyai sifat mencair seperti agar, sehingga dapat digunakan untuk media pertumbuhan mikroba. Nah, manfaat kesehatan dari glukomanan yang ada di dalam tepung porang diantaranya adalah absorpsi kolesterol, mengurangi postprandial glukosa darah, insulin, tingkat serum lipid, kontrol obesitas, meningkatkan aktivitas usus, penurunan kolesterol, dan penyakit yang berhubungan dengan jantung, serta memperbaiki flora usus besar dan menurunkan toksisitas melalui tinja. Nah, oleh karena itu, jika dilihat dari manfaat-manfaatnya, maka produk brownies yang dibuat menggunakan tepung porang dapat dijadikan sebagai produk pangan fungsional yang bermutu dan juga berkualitas baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik produk, yaitu berupa brownies tepung porang, di mana produk ini dilakukan substitusi tepung terigu sebanyak 30%, sedangkan tepung porang 70%. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mengenai biskuit dari tepung porang dan tepung terigu, komposisi ini dapat memengaruhi dari karakteristik sensorik produk. Nah, pada produk ini, untuk karakteristik warna, tepung porang yang digunakan lebih banyak dan tepung porang berwarna lebih gelap. Oleh karena itu, pada produk ini harus memperhatikan agar produk ini memiliki warna yang tidak lebih gelap. Kemudian untuk aroma tepung porang sendiri ini netral. Oleh karena itu, pada pembuatan brownies ini dilakukan pertimbangan untuk penambahan bahan-bahan yang dapat mempengaruhi kualitas aroma seperti telur atau mentega. Selanjutnya untuk karakteristik rasa, tepung porang ini berdasarkan penelitian sebelumnya menggunakan 100% tepung porang ini menghasilkan rasa yang berpasir pada produk. Pada produk brownies tepung porang dilakukan substitusi 30% tepung terigu. Diharapkan dengan substitusi ini maka rasa berpasir itu akan berkurang. Kemudian untuk karakteristik tekstur produk semakin kasar dengan semakin tingginya substitusi tepung porang. Karena tepung porang mengandung glukomanan yang merupakan serat makanan yang memiliki ukuran sel lebih besar dibandingkan komponen lain. Oleh karena itu, pada penambahan bahan-bahan lain perlu diperhatikan, dan komposisi tepung porang juga perlu diperhatikan agar tekstur yang dihasilkan sesuai dengan syarat mutu produk. Selanjutnya untuk kandungan gizi, semakin tinggi kadar substitusi tepung porang maka semakin tinggi protein pada produk, dan semakin tinggi juga substitusi tepung porang maka lemaknya semakin rendah. Selain itu, pembuatan brownies tepung porang harus memperhatikan perbandingan substitusi tepung porang dan tepung terigu karena dapat mengaruhi kualitas sensoriknya. Kemudian diperhatikan pula banyaknya penambahan bahan lain agar sesuai dengan syarat mutu brownies pada SNI 0138401995. Selanjutnya yaitu klaim 1. Kubu 1 menyatakan bahwa produk brownies tepung umbi porang memiliki efek terhadap penurunan kadar kolesterol darah, di mana 3,9 gram kadar glukoman dapat menurunkan 10% total kolesterol, 7% kolesterol LDL, 6% kolesterol HDL, dan 20% trigliserid dalam 4 minggu. Selanjutnya yaitu ada relevansi efek yang diklaim terhadap kesehatan manusia. Jadi menurut American Heart Association, tingkatan kolesterol LDL pada manusia yang normal adalah jika kolesterol LDL kurang dari 100 mg/dl. HDL mengandung 20-30% fosfolipid, 15-20% kolesterol, 3% trigliserid, dan 45-59 protein. Kadar kolesterol total yang normal dalam plasma orang dewasa adalah sebesar 120-200 mg/dl. Berbeda dengan fungsinya, pada saat kadar kolesterol normal, semakin tinggi kadar kolesterol dalam darah, semakin besar pula resiko terjadinya aterosklerosis. Glaukoman merupakan serat yang dapat larut dalam air. Glaukoman dapat mengikat garam, empedu, dan merangsang pembentukan garam empedu yang baru, sehingga kadar kolesterol dalam darah itu kelama-kelamaan akan menurun.
Selain itu, serat dalam glaukoman tersebut dapat mengikat garam empedu di lumen usus. Secara normal, lebih dari 95% garam empedu akan didaur ulang dengan cara diserap oleh darah dan dikembalikan lagi di hati. Serat ini akan menghambat proses daur ulang dan garam empedu akan diekskresikan melalui feses, sehingga hanya sedikit garam empedu yang dikembalikan lagi di hati. Hal ini akan merangsang hati untuk membentuk garam empedu yang baru dan akan mengambil kolesterol dari darah sebagai bahan pembentuk garam empedu. Semakin banyak garam empedu yang dibentuk, maka kolesterol yang beredar di dalam darah akan semakin berkurang atau turun. Pembuktian ilmiah dari efek yang diklaim. Pertama, panel memberi klaim bahwa brownies yang terbuat dari tepung umbi porang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah, di mana pada pemberian 3,9 gram glukomanan selama 4 minggu dapat menurunkan 10% total kolesterol, 7% kolesterol LDL, 6% kolesterol HDL, dan trigliserida 20%. Kedua, glukomanan merupakan komponen aktif yang terdapat pada Amorphophallus, yang tersusun dari satuan-satuan D-glukosa dan D-manosa. Manfaat dari glukomanan yang terdapat pada umbi porang ini memiliki sifat memperkuat gel, memperbaiki tekstur, mengentalkan, menurunkan kadar gula darah, dan menurunkan kolesterol dalam darah. Kemudian, klaim 2 menyebutkan bahwa orang dengan gangguan saluran cerna perlu menghindari produk brownies tepung umbi porang ini karena dianggap dapat merangsang saluran cerna, yang mana menghasilkan perut kembung dan flatulence. Umbi porang adalah salah satu tanaman umbi yang mengandung oligosakarida. Nah, oligosakarida sendiri ini adalah senyawa gula sederhana yang memiliki banyak sekali manfaat. Mulai dari sebagai prebiotik, kemudian dapat meningkatkan imunitas tubuh, dapat meningkatkan penyerapan kalsium, kemudian kaya akan serat dan juga rendah kalori. Nah, untuk senyawa oligosakarida sendiri ini diantaranya ada rafinosa, stakiosa, dan verbokosa. Ini tidak dapat dicerna oleh enzim di dalam tubuh manusia, sehingga merupakan media yang baik untuk difermentasi oleh bakteri yang menguntungkan di dalam kolon. Nah, untuk proses fermentasinya sendiri, itu menghasilkan gas H2 dan juga CO2, sehingga memudahkan orang untuk buang angin. Nah, hanya pada orang yang sensitif, oligosakarida ini dapat menyebabkan flatulence atau perut kembung setelah mengonsumsi umbi. Porang kuning dilaporkan mengandung glukomanan sekitar 55% dalam basis kering, sementara porang putih sedikit di bawahnya yakni 44%. Konsumsi glukomanan berkaitan dengan kemampuannya menyerap banyak air dan membentuk massa kental sehingga dapat menunda pengosongan lambung dan waktu transit makanan dari lambung ke dalam usus halus berjalan lebih lambat. Nah, kondisi ini yang memberikan efek rasa kenyang karena perut masih terasa penuh. Tepung porang mengandung kadar glukomanan yang cukup tinggi, yaitu 64,98%, kadar serat yaitu 2,5%, kadar lemak yang rendah yaitu 0,02%. Nah, kandungan serat yang tinggi menunjukkan bahwa tepung porang kurang direkomendasikan untuk orang yang memiliki masalah pencernaan pada bagian usus, seperti penyakit Crohn, kolititis ulceratif, dan divertikulitis, atau pasien yang menjalankan operasi yang berkaitan dengan pencernaan. Nah, kemudian untuk ambang batas maksimum konsumsi tepung umbi porang dari penggunaan aditif makanan adalah 3 gram per orang per hari. Berikutnya yaitu terkait pembuktian ilmiah dari efek yang diklaim. Tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Wardani pada tahun 2015 menyatakan bahwa umbi porang atau iles-iles yang sudah diolah menjadi tepung mengandung lebih dari 60% glukomanan. Nah, glukomanan ini memiliki sifat sebagai serat yang mampu menyerap air. Glukomanan sendiri merupakan salah satu material penghasil prebiotik oligosakarida yang tepat karena tersusun oleh D-manosa dan D-glukosa dengan ikatan B14. Prebiotik ini merupakan polisakarida yang tidak atau susah tercerna dalam sistem pencernaan yang mendorong pertumbuhan dan aktivitas bakteri baik di usus besar seperti bakteri asam laktat, serta menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan seperti bakteri Salmonella dan juga E. coli, sehingga mampu meningkatkan kesehatan pada sistem pencernaan.
Oligosakarida yang dihasilkan ini memiliki sifat yang tidak atau susah dicerna. Sementara pada produk akhir dari metabolisme karbohidrat adalah asam lemak rantai pendek seperti asetat, butirat, dan juga propinat yang selanjutnya digunakan oleh manusia sebagai sumber energi. Selain itu, adanya penambahan prebiotik ke dalam produk pangan mampu memberikan banyak manfaat, diantaranya seperti menekan pertumbuhan kuman atau bakteri patogen dalam usus, kemudian meningkatkan ketahanan alami usus, memperbaiki pencernaan dan penyerapan makanan, serta menstimulasi imunitas atau kekebalan pada saluran pencernaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ariandi pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa pada proses hidrolisa enzimatis akan memecah glukomanan menjadi manosa dan mangan oligosakarida atau MOS. MOS yang dihasilkan ini tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia sehingga bersifat prebiotik dan dapat memacu pertumbuhan probiotik seperti Bifidobacteria dan Lactobacillus sp, serta menghambat pertumbuhan Enterobacteria, Salmonella, serta menetralkan sifat-sifat antinutrisi dari lektin. Panel menyimpulkan bahwa berbagai penelitian menunjukkan glukomanan ini memiliki banyak kelebihan, yaitu salah satunya glukomanan berkadar serat yang cukup tinggi dan mampu memperlambat pengosongan perut dan mempercepat rasa kenyang serta merupakan penghasil prebiotik dalam usus. Selanjutnya, klaim ketiga di mana panel mengklaim bahwa konsumsi senyawa glukomanan dengan dosis 4000 mg per kilogram berat badan tikus atau setara dengan 38,92 gram per kilogram berat badan manusia dapat menyebabkan kerusakan pada serum darah. Glukomanan sendiri diketahui mempunyai sifat fungsional untuk menjaga kesehatan dan dapat pula digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Nah, sifat fungsional glukomanan yang telah banyak diteliti dan diketahui dapat bermanfaat bagi pencegahan obesitas, trauma sendi, anti kanker, menurunkan kadar kolesterol darah, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan fungsi pencernaan serta sistem imun. Pemanfaatan glukomanan saat ini juga sudah digunakan dalam industri pangan, di mana glukomanan digunakan sebagai pengental, pembentuk gel, pengemulsi, dan penstabil untuk skala yang komersial. Sementara pada bidang kesehatan, glukomanan dapat dijadikan suplemen konjak untuk membantu mencegah penyakit jantung dengan menurunkan dan mengurangi respon glikemik. Nah, selanjutnya kita perlu ketahui bahwa tepung porang mengandung 55% glukomanan dan kalsium oksalat. Kandungan kalsium oksalat dalam tepung porang ini tergolong masih cukup tinggi. Jika konsumsi kalsium oksalat dari tepung porang ini berlebihan, maka akan menyebabkan kerusakan ginjal bahkan kematian. Sudah banyak penelitian yang telah memurnikan tepung porang menjadi glukomanan. Meskipun demikian, tepung porang yang telah dimurnikan atau menjadi glukomanan tetap berpotensi memiliki sifat toksik pada dosis tertentu. Selanjutnya adalah pembuktian ilmiah dari efek yang diklaim. Yang pertama, pada penelitian potensi toksisitas akut tepung glukomanan pada hewan coba diketahui bahwa pemberian 40-5000 mg per kgbb glukomanan selama 72 jam tidak menunjukkan adanya kematian, tapi menyebabkan nilai kalium dalam darah melebihi batas normal. Selanjutnya, penelitian lain juga menunjukkan bahwa pemberian 4000 mg per kgbb pada tikus menyebabkan kadar SGOT tinggi dan diduga oksalat yang ada di dalam glukomanan ikut larut dalam darah dan merusak sel hati. Selanjutnya, natrium dalam darah tikus yang diberi 4000 mg per kgbb glukomanan juga mengalami peningkatan melebihi batas yang normal. Dan penelitian lain justru menunjukkan bahwa
pemberian glukomanan dengan dosis 100, 200, dan 400 gram pada tikus dapat menurunkan kadar SGOT dalam darah dan bahkan dapat memperbaiki fungsi hepar. Relevansi efek yang menyebutkan bahwa konsumsi senyawa asam oksalat yang terdapat pada tepung umbi porang dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penumpukan di ginjal dan menyebabkan kerusakan, terutama pada laju filtrasi glomerulus. Amorphophallus oncophilus atau yang biasa dikenal dengan umbi porang merupakan salah satu umbi yang memiliki kandungan senyawa asam oksalat yang tinggi dan dapat menyebabkan kristalisasi pada ginjal atau batu ginjal, serta gangguan-gangguan kesehatan lainnya seperti iritasi dan gatal apabila dikonsumsi berlebihan. Karena menganggap bahwa konsumsi tepung umbi porang dalam jangka waktu yang lama dapat menjadi salah satu penyebab penumpukan kalsium oksalat di ginjal dan menyebabkan kerusakan terutama pada GFR atau laju filtrasi glomerulus, sehingga dapat menyebabkan filtrasi dan absorpsi dari kreatinin terganggu sebagai akibat adanya penumpukan senyawa asam oksalat di ginjal. Pembuktian ilmiah dari efek bahwa konsumsi senyawa asam oksalat yang terdapat pada tepung umbi porang dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penumpukan di ginjal dan menyebabkan kerusakan pada laju filtrasi glomerulus. Tinjauan sistematis oleh Wardani pada tahun 2020 menyatakan bahwa jika dalam konsumsi pangan dengan kandungan asam oksalat yang berlebih dalam jangka waktu lama di dalam tubuh, maka mineral-mineral yang berikatan dengan zat tersebut akan mudah mendap atau mengkristal. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan ginjal pada proses absorpsi dan juga filtrasi. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Ernawati pada tahun 2019, di mana penumpukan zat asam oksalat di dalam tubuh bisa menyebabkan kondisi yang disebut dengan hiperoksalaria. Kondisi ini terjadi ketika jumlah asam oksalat di dalam tubuh terlalu banyak, sehingga menumpuk di beberapa bagian tubuh seperti di ginjal, di tulang, dan juga di pembuluh darah. Maka dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa asam oksalat yang dikonsumsi pada umbi porang dalam jangka waktu yang lama serta melebihi dosis dalam mempengaruhi fungsi ginjal, terutama pada absorpsi dan juga filtrasi kreatinin. Karena oksalat menyebabkan hiperkalsemia dan juga resorpsi kalsium sehingga menyebabkan hiperkalemia yang dapat menimbulkan batu kalsium oksalat. Selanjutnya yaitu ambang batas asupan umbi porang dapat menjadi penyebab kerusakan ginjal pada laju filtrasi glomerulus. Batas aman konsumsi oksalat bagi orang dewasa adalah 0,60 hingga 1,25 gram per hari selama 6 minggu berturut-turut. Pada dosis 6 hingga 8 gram per kilogram berat badan, terpapar asam oksalat setiap hari dapat menyebabkan kerusakan ginjal hingga kematian. Berdasarkan percobaan pada hewan uji, menggunakan tikus jantan dengan berat 150 hingga 190 gram berumur 2,5 bulan, pemberian tepung umbi porang dengan dosis 6 mg per 100 gram berat badan diberikan menggunakan sonde setiap hari selama 3 bulan. Preparat histologi ginjal dan hepar dibuat dengan pewarnaan HE. Pengamatan jumlah sel yang mengalami nekrosis dilakukan di bawah mikroskop dengan 5 bidang pandang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian tepung umbi porang dapat menyebabkan peningkatan jumlah sel yang mengalami nekrosis pada organ ginjal dan hepar. Berikut merupakan rangkuman dari beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, konstituen makanan yang digunakan dalam klaim kesehatan adalah glukoamanan dalam umbi porang, yang selanjutnya dikembangkan menjadi produk brownies tepung umbi porang. Yang kedua, berdasarkan sumber penelitian,
Diketahui bahwa tepung umbi porang dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan kolesterol total, kolesterol LDL, dan juga trigliserida. Akan tetapi, tepung umbi porang ini tidak memberikan pengaruh terhadap HDL. Yang ketiga, tepung umbi porang mengandung serat yang cukup tinggi, yaitu sebesar 2,5%, sehingga tidak direkomendasikan pada orang dengan gangguan pencernaan, terutama pada bagian usus, atau pada pasien yang baru saja menjalankan operasi terkait gangguan pencernaan. Nah, selain itu, konsumsi glukoamanan ini juga memberikan efek samping berupa kembung, flatulens, dan juga diare. Selanjutnya, pada penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa konsumsi glukoamanan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan peningkatan kalium, SgOT, dan juga natrium dalam darah tikus. Akan tetapi, konsumsi glukoamanan dalam jumlah normal justru dapat memberikan efek penurunan SgOT dalam darah. Berikutnya, berdasarkan penelitian pada tikus, konsumsi umbi porang dengan dosis tertentu selama 3 bulan berturut-turut dapat menyebabkan peningkatan sel yang mengalami nekrosis pada ginjal dan juga hepar. Sekian pemaparan video mengenai produk pangan fungsional, yaitu brownies dari tepung ubi porang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.